Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para pemirsa semuanya, saya langsung saja kepada tujuan kita. Hari ini puasa terakhir tahun 1446 Hijrah atau 2025. Bertepatan pada hari ini, hari Minggu tanggal 30 Maret 2025 atau puasa yang ke-30-nya insyaallah. Besok hari Senin tanggal 31 Maret kita merayakan ibadah puasa. Semoga segala amalan ibadah kita selama bulan suci Ramadan diterima Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakini bahwa semua amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan membuat kita menjadi lebih percaya diri bahwa kita harus kembali kepada jalan yang benar, harus kembali kepada fitrahnya sebagai manusia yang seharusnya tanpa dosa. Dan seharusnya dari pelajaran Ramadan tahun ini kita akan mengulangi segala dosa dan segala noda yang sama pada masa-masa yang akan datang, karena kita semua telah kembali ke fitrahnya manusia yang suci tanpa dosa. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat terindah dimanapun semua berada, di akhir Ramadan 1446 Hijrah ini atau 30 Maret 2025 ini, kondisi Indonesia khususnya bagi para demonstran, yaitu para mahasiswa yang sedang melaksanakan demonstrasi di seantero negeri ini yang masih ingin menuntut penarikan kembali UU TNI yang telah disahkan beberapa waktu yang lalu oleh pemerintahan dan DPR RI untuk menopang sepak terjang atau untuk menopang keberlanjutan kerja daripada TNI, anggota TNI serta para perwiranya. Kan tetapi demonstrasi yang sedang berlangsung di sana tentu tidak segampang akan dituruti oleh pemerintah, karena saat ini pertama pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk mengantisipasi demonstrasi agar tidak anarkis, dengan juga membackupnya dengan kekuatan-kekuatan pertahanan keamanannya. Dan tetapi yang perlu kita ketahui bahwa heroisme daripada anak-anak muda kita itu untuk menolak UU TNI itu juga tidak bisa dinyatakan sebagai suatu gerakan yang murni daripada mahasiswa secara utuh. Kan tetapi juga ada titipan-titipan pesan daripada para orang-orang yang mungkin juga ingin memperoleh keuntungan di air yang keruh. Kan tetapi yakinlah para mahasiswa, perjuangan Anda itu adalah perjuangan yang murni menurut versi Anda masing-masing, karena pemerintah juga mempunyai versi sendiri, rakyat pun mempunyai versinya sendiri. Jadi tiga versi yang untuk menanggapi tentang UU TNI ini juga tetap terjadi. Versi pemerintah tentulah menjadi sangat penting UU TNI itu diketok palu, karena itu untuk melegalkan apa yang telah dilakukan oleh pada pemerintahan sebelumnya, bahwa TNI pun telah ada di beberapa kementerian di Republik ini. Dan versi daripada mahasiswa adalah versi ketakutan terhadap masa lalu. Dikhawatirkan TNI akan kembali mendominasi perpolitikan dan kehidupan sosial bermasyarakat di Indonesia dengan kembalinya dui fungsi gaya baru. Itu merupakan ketakutan daripada mahasiswa, yang sebenarnya mahasiswa yang sedang demonstrasi saat ini
mereka hanya mendengarkan ketakutan-ketakutan itu dari cerita-cerita masa lalu, yang memang masa lalu memang itu terjadi. Tetapi para mahasiswa yang saat ini demonstrasi, mereka tak pernah mengalaminya itu semua, karena itu hanyalah cerita-cerita daripada senior-senior mereka. Tetapi cerita itu perlu dikembangkan dan perlu ditanamkan kepada setiap mahasiswa agar ketakutan-ketakutan atas duit fungsi arbir itu tidak terjadi lagi di masa-masa yang akan datang. Ketiga, dari sisi masyarakat secara umum atau secara awam menanggapinya bahwa dengan adanya revisi atau undang-undang TNI ini, masyarakat atau katakanlah sebagian kalangan akademis hanya menganggap bahwa ini suatu usaha daripada Pak Prabowo untuk mensejahterakan TNI yang sejak reformasi mereka telah kembali berhasil kembali ke barat, akan tetapi Polri berada di mana-mana, sehingga kesejahteraan Polri, anggota Polri itu sangat jomplang atau lebih tinggi daripada kesejahteraan daripada TNI. Jadi Pak Prabowo yang notabene memang juga prajurit TNI, dia merasakan ketimpangan itu. Jadi mereka, Pak Prabowo dan pemerintahnya mengetok palu untuk mengesahkan UU TNI ini hanya untuk penempatan daripada prajurit-prajurit TNI di kementerian-kementerian atau di posisi-posisi sipil. Tetapi itu menjadi sebuah ancaman bagi masyarakat sipil. Kita yang paham mungkin masyarakat sipil sini apakah benar menjadi ancaman bagi masyarakat sipil, atau ancaman daripada atau ancaman itu atau ketakutan itu terjadi kepada para posisi Polri di sejumlah kementerian yang nanti akan didukung, yang akan di-backup juga atau diisi oleh anggota-anggota TNI. Di sini kita tidak begitu memahami secara detail, tapi kita tidak bisa berprasangka buruk bahwa nanti posisi-posisi TNI di kementerian yang di 15 kementerian itu bisa juga nanti akan terjadi tumpang tindih pada para perwira-perwira atau Polri yang juga akan menempati posisi-posisi sipil di kementerian-kementerian yang sama tersebut. Ini kita tidak tahu, mungkin ada perseteruan di belakang, atau ada perlombaan di belakang, atau persaingan atau perebutan posisi-posisi sipil bagi para TNI dan Polri. Wallahu a'lam bishawab. Ini sekali lagi saya sebagai akademisi hanya melihat suatu gejolak-gejolak yang sangat mungkin tidak kasat mata, tetapi bisa juga kasat mata bagi beberapa kalangan. Apakah benturan ini mendelegasikan atau mewakili atau merepresentasikan daripada ketakutan-ketakutan daripada Polri yang sudah berada di tempat-tempat posisi di 15 kementerian tersebut? Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bukan ini yang terjadi. Dan itu merupakan suatu hal yang sangat susah untuk dilihat, karena memang yang bermain di belakang, yang menggerakkan mahasiswa, apalagi terindikasi di sejumlah media massa, media mainstream, termasuk media sosial, tertangkap tangan bahwa mahasiswa itu juga terindikasi menjadi mahasewa. Mereka disewa untuk melakukan misi-misi agar UU TNI tersebut tidak terjadi. Jadi mahasiswa itu diprovokasi untuk terus berdemonstrasi agar UU TNI tidak jadi disahkan, karena kekhawatiran sejumlah elit politik atau sejumlah elit-elit daripada tokoh-tokoh pemerintahan yang saat ini di pemerintahan Pak Prabowo masih terjadi dualisme, di mana yang pertama kelompoknya adalah masih setia kepada Pak Jokowi yang menempatkan para anak buahnya di kementerian Pak Prabowo, kemudian yang memang loyalitasnya kepada Pak Prabowo. Jadi kita tidak bisa gerasa-gerusuk untuk selalu mengikuti apa yang terjadi di belakang, dorongan-dorong di belakang agar mahasiswa terus berjalan. Kan tetapi yakinlah, mahasiswa itu berjalan pasti memerlukan sebuah pendanaan, dan kita tidak tahu bagaimana dananya. Dan yang akan saya bahas di sini akan lebih banyak porsinya, kemungkinan di sini adalah bahwa yang diteriakan mahasiswa di lapangan itu adalah revolusi, revolusi, revolusi. Di sini
sejumlah mahasiswa atau semua itu adalah gaungnya adalah sama-sama ingin revolusi. Mahasiswa yang meneriakkan revolusi, berjuta kali pun kalian meneriakkan revolusi, itu sangat susah untuk bisa tercapai sebuah revolusi itu. Karena di sini saya akan menyampaikan syarat-syarat daripada sebuah revolusi. Setidaknya revolusi itu bisa bergulir di negeri yang menurut kalian ingin revolusi itu. Tapi yakinlah, bergulirnya sebuah revolusi itu akan membuat negeri ini berdarah-darah, compang-camping di sana sini. Perlu diwaspadai dan perlu Anda pikirkan juga apakah Anda perlu atau apakah kalian membutuhkan revolusi itu apa tidak. Jadi syarat sebuah revolusi itu tidak sederhana. Ini sini akan saya bacakan bahwa sebuah revolusi bisa terjadi ketika ada perubahan besar dan cepat dalam struktur sosial, politik, ekonomi, atau budaya suatu masyarakat. Berikut ini syarat utama terjadinya sebuah revolusi. Yang pertama, ketidakpuasan yang meluas. Masyarakat merasa tidak puas dengan kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang ada. Ketidakpuasan ini bisa disebabkan oleh kesenjangan sosial, ketidakadilan, atau kegagalan pemerintah. Jadi syarat untuk kata yang ketidakpuasan yang meluas ini saja kita tidak memenuhi. Kondisi sosial mungkin ada compang-camping, ada kemiskinan di mana-mana, tetapi di daerah-daerah tertentu juga ada kesejahteraan, ada orang-orang Republik Indonesia ini yang juga foya-foya. Jadi untuk kondisi sosial ini tidak begitu memenuhi 100%. Kemudian politik Indonesia itu kalau seandainya sebuah revolusi bisa terjadi, politik kita menjadi chaos. Tapi sepertinya untuk dari sisi politik kita sepertinya adem ayem. Toh pemerintahan Pak Prabowo merasa lebih kuat karena seluruh partai politik yang masuk ke dalam DPR RI juga mendukung pemerintahan Pak Prabowo, termasuk PDIP yang di luar pemerintahan pun terkesan langsung ikut ketok palu karena ketua DPR RI-nya adalah Puan Maharani, anggota dari PDIP. Artinya apa? Kondisi politik di Indonesia, perpolitikan di Indonesia, para politikus di Indonesia tidak ada satupun yang menentang daripada revisi UU TNI ini. Jadi dari kondisi politik sepertinya berat sebuah revolusi akan terjadi karena tidak ada tokoh sentral yang bisa memicu revolusi itu terjadi. Kemudian dari sisi ekonomi kita mungkin tidak baik-baik saja. Kondisi ekonomi kita mungkin tidak baik-baik saja, tetapi perekonomian kita tetap berjalan, tidak compang-camping secara keseluruhan di negeri Indonesia ini. Karena apa? Pemerintah sepertinya telah membaca suasana kondisi politik kita yang perekonomian kita yang masih cukup stabil. Karena di sana terdapat berjuta-juta anggota TNI Polri yang notabene ASN, kemudian ASN juga, kemudian pada karyawan-karyawan, pada keluarga-keluarga daripada BUMN dan BUMD juga perekonomian mereka mapan. Para karyawan BUMN termasuk keluarga besarnya, perekonomian sepertinya lancar-lancar saja karena penumpangan dari sisi gaji mereka, termasuk para ASN, para TNI Polri, dan jika dijumlah mereka itu semua, toh keamanan ekonomi mereka cukup stabil. Jadi untuk terjadinya sebuah revolusi ini sangat-sangat minim sekali karena kesenjangan ekonomi yang sangat besar itu tidak begitu tampak sehingga sulit untuk bergulirnya sebuah revolusi. Kemudian itu baru dari sisi sosial, politik, dan ekonomi. Jadi ketimpangan sosial mungkin tidak begitu ketara, meskipun UU TNI ini adalah untuk menetralkan kesenjangan sosial hanya antara TNI dan Polri saja. Tapi kepada masyarakat tentu kesenjangan mungkin berbeda. Ketidakadilan, mungkin ada ketidakadilan di sana karena pemerintah
terkesan dia hanya menggunakan kacamata kuda. Dia terus berjalan terhadap apa yang disampaikan oleh masyarakat, tidak mau didengarkan secara 100%. Jadi teriakan sajalah terus revolusi, tapi kita lihat kondisi-kondisinya. Kemudian yang kedua, krisis pemerintahan. Pemerintahan yang lemah, korup, atau tidak mampu mengatasi masalah rakyat seringkali menjadi pemicu revolusi. Jadi ini merupakan syarat kedua, yaitu krisis pemerintahan. Kalau ternyata disebut sebuah pemerintahan yang lemah, untuk pemerintahan Pak Prabowo, ini bukan pemerintahan yang lemah. Saya bilang tadi, ada 8 partai politik yang masuk ke DPR RI, 7 partai politik bergabung ke pemerintahan, 1 partai politik yaitu PDIP tidak masuk ke pemerintahan, tapi mereka juga mendukung pemerintahan. Jadi pemerintahan yang lemah sebagai salah satu syarat terjadinya revolusi tidak terrealisasikan di negeri ini. Kemudian korup, memang korup di mana-mana, korup di semua lintasan, korup di semua kementerian, memang kita akui. Tetapi sayangnya orang-orang yang korup ini juga di backup oleh para kawan-kawannya, baik kawan-kawan yang di partai politik maupun di sejumlah kementerian atau termasuk TNI dan Polri pun tidak begitu masif untuk memberitakan tentang anggota-anggotanya yang korup. Apalagi di kementerian-kementerian ini tidak mampu mengatasi masalah rakyat. Nah, ini salah satu syarat juga pemerintah kita. Cara mengatasinya dengan perekonomian, BLT di mana-mana, bantuan-bantuan sosial di masyarakat dari pemerintah berada di mana-mana. Jadi seperti yang namanya krisis pemerintahan ini sangat sulit. Artinya krisis pemerintahan tidak ada di sini. Jadi pemerintahan Pak Prabowo sangat kuat, meskipun di dalamnya masih terdapat orang-orang yang koruptor di dalamnya, tapi koruptor itu masih bersenang-senang bersama pemerintahan Pak Prabowo, tetapi jumlahnya tidak mencapai semuanya. Kemudian syarat yang ketiga terjadinya sebuah revolusi adalah ideologi atau pemikiran revolusioner, atau munculnya gagasan baru yang menentang sistem lama dan menawarkan perubahan yang lebih baik. Ini bisa berasal dari pemikir, filsuf, atau tokoh masyarakat. Jadi sebuah revolusi bisa terjadi apabila ada sebuah ideologi yang kuat yang bisa memporak-porandakan ideologi pemerintahan yang lama. Pemikirannya revolusioner. Dan kalau kita lihat di perpolitikan Indonesia, ideologi atau pemikiran yang revolusioner ini belum bisa menguasai seluruh bangsa Indonesia. Karena ideologi Indonesia, apalagi masyarakat awam pada umumnya, adalah ideologi hanyalah pada perut semata. Jadi sebesar apapun ideologinya, sebesar apapun keinginan mereka, ketika perutnya sudah diisi, ketika dia sudah diasupi dengan makanan-makanan dan yang konsumsi lainnya, mereka akan diam, tenang, karena perutnya telah terisi. Jadi filsuf yang kita agungkan saat ini yaitu Rocky Gerung. Jadi pemikiran-pemikiran Rocky Gerung memang berada di setiap kepala manusia yang ingin berpikir, yang ingin mengadakan perubahan, yang menurutnya terbaik. Tetapi jumlahnya untuk seluruh Indonesia tidak begitu banyak. Mungkin terwakili oleh para mahasiswa yang saat ini sedang berdemonstrasi di setiap pelosok negeri ini. Tapi apakah ideologi Indonesia seperti ideologi Republik Indonesia ini bisa diporak-porandakan dengan ideologi dinasti? Wallahu a'lam bishawab. Tapi kita tak akan melangkah ke sana. Kemudian syarat keempat yaitu pemimpin atau organisasi revolusioner, kelompok atau individu yang mampu mengorganisir rakyat, memimpin gerakan dan memberikan arah bagi perubahan. Nah, ketokohan masyarakat atau seorang tokoh atau beberapa orang tokoh yang bisa menggerakkan mahasiswa untuk terus berdemonstrasi, itu saya tidak melihatnya. Beda ketika reformasi kemarin. Di sana ada tokoh-tokoh politik nasional seperti Pak Amin Rais, kemudian ada Nurholis Majid, ya, mereka pun turut berada di jalan, tapi itu pun bukan revolusi, hanya reformasi. Dan saat ini saya tidak melihat individunya siapa yang mau bersama mahasiswa turun
berdemonstrasi di tengah-tengah masyarakat. Terlebih lagi yang tersebar di media-media sosial, bahwa orang yang ikut demonstrasi yang bukan mahasiswa itu diisolasi. Mereka ditangkap, mereka dikeluarkan dari barisan mahasiswa yang sedang berdemonstrasi. Artinya apa? Artinya kalau mahasiswa itu hanya berjalan sendiri dan keterlibatan orang lain tidak diakui, tentulah ini sangat lemah kegiatan reformasi, kegiatan demonstrasi daripada mahasiswa, karena telah dipilah-pilah. Yang bukan mahasiswa tidak boleh ikut demonstrasi. Ini ada media sosial yang berjalan di mana seorang tentara meminta kepada siapa yang badannya bertato pastilah bukan mahasiswa, dan ternyata ada beberapa orang yang badannya bertato sudah buka dan dia dinyatakan memang bukan mahasiswa, dan mereka dikeluarkan dari barisan para demonstrasi. Kenapa? Dianggap mereka sebagai penunggang gelap daripada demonstrasi tersebut. Kalau ini sudah dilakukan, yakinlah demonstrasi itu akan melemah nanti pada ujungnya. Karena sebuah demonstrasi, apalagi sebuah revolusi akan berjalan, tak akan mungkin hanya berjalan oleh mahasiswa. Karena keterlibatan tokoh politik pun sangat perlu, keterlibatan para donatur untuk membiayainya juga sangat perlu, dan lain sebagainya. Di sini yang bukan mahasiswa tidak boleh ikut demonstrasi. Itu sudah merupakan sebuah langkah sangat positif bagi masyarakat, bagi pemerintah, bahwa demonstrasi ini nanti akan lumpuh di ujungnya. Kenapa? Tidak boleh selain mahasiswa yang ada di sana. Kalau hanya mahasiswa, hanya sebatas pemikiran, dia berdemonstrasi dan sebagainya, mungkin tak akan lebih semarak tanpa bantuan masyarakat yang bukan mahasiswa. Kemudian syarat kelima, terjadi sebuah revolusi, yaitu momentum dan dukungan publik. Revolusi membutuhkan dukungan besar dari berbagai lapisan masyarakat agar dapat berhasil. Lapisan masyarakat, mereka mendukung secara moral lewat Facebook, lewat media massa, lewat TikTok dan sebagainya. Mereka memberikan dukungan kepada para pendemonstran. Tapi itu hanya di dunia maya. Ketika mereka ingin turun ke jalan, ingin gabung kepada mahasiswa, ikut berdemonstrasi, ini sudah akan dijegal, akan dicegah oleh para pasukan pengamanan. Kenapa? Masyarakat yang ingin mendukung tidak bisa ikut mendukung. Kenapa? Karena dibatasi bahwa mereka bukan mahasiswa. Sebuah tanda-tanda bahwa sebuah demokratisasi akan mengalami jalan buntu. Karena untuk demonstrasi itu, menyampaikan inspirasi itu bukan hanya mahasiswa. Ketika mahasiswa sebagai pemicu, kemudian masyarakat ikut ke dalamnya, ini menurut saya sangat sah-sah saja. Tetapi yang terjadi di lapangan adalah yang bukan mahasiswa tidak boleh ikut demonstrasi. Ini merupakan suatu pengucilan atau pengecilan makna daripada demokrasi tadi. Merupakan pengecilan daripada makna demokrasi tadi. Jadi momentum dan dukungan publik untuk para demonstran, yaitu mahasiswa ini di seluruh Indonesia ini, seakan berhasil menggulirkan sebuah revolusi. Kenapa? Telah dikerdilkan yang bukan mahasiswa tidak boleh ikut demonstrasi. Ketika mereka memaksa ikut demonstrasi, mereka akan diciduk. Indah. Jadi momentum dan dukungan publik hanya besar di media sosial. Ketika mau ikut turun ke lapangan, tercegahkan sebagai sebuah syarat, Anda bukan mahasiswa, tidak boleh ikut demonstrasi. Nauzubillah. Ini pengerdilan makna daripada demokrasi. Kemudian yang keenam, krisis ekonomi. Kondisi ekonomi yang memburuk seperti inflasi tinggi, pengangguran dan kemiskinan ekstrim seringkali menjadi pemicu utama revolusi. Nah, jadi kalau ada kemiskinan ekstrim, kemudian inflasi yang tinggi, mungkin kita lihat inflasi kita yang tersiarkan oleh pemerintah tak lebih daripada 3% adalah inflasi yang wajar. Kemudian pengangguran, banyak pengangguran, tapi kata versi pemerintah hanya 9%, sekian. Atau kemiskinan ekstrim, kita lihat di tengah-tengah masyarakat memang ada kemiskinan ekstrim, tapi persentasenya hanya sekitar
20%-an katanya, tapi sebenarnya sudah sangat akut. Tapi bantalan-bantalan ekonomi atau bantuan-bantuan ekonomi yang diberikan oleh pemerintah ini menjadi masif ketika saat ini bulan puasa. Penyaluran bantuan baik donatur untuk yang bulan puasa memberikan bantuan ekonomi, kemudian THR yang telah cair dari pemerintah, kemudian bantuan dari pemerintah yang sudah cair juga mengakibatkan rakyat Indonesia untuk berdemonstrasi menjadi malas. Jadi krisis ekonomi mungkin tidak bisa menjadi pemicu utama, apalagi kalau revolusi itu hanya diinginkan dalam bulan April ini, karena ketika April kita masih tenang saya kira, tapi kita tidak tahu ke depannya kondisi ekonomi setelah bulan Mei ke atasnya, tapi mudah-mudahan tidak terjadi suatu clash perekonomian. Kemudian yang ketujuh, dukungan dari kelompok kunci, misalnya jika militer, kelas pekerja atau elit politik tertentu mendukung gerakan revolusi, kemungkinan berhasil akan lebih besar. Nah, ini yang saya bilang tadi, harus ada tokoh sentral daripada sebuah revolusi tadi. Bagaimana seorang tokoh sentral akan muncul di atas tadi, sementara para politikus yang 8 partai itu tidak ada yang mau muncul sebagai tokoh sentral daripada perjuangan mahasiswa untuk menggagalkan UU TNI tadi. Artinya apa? Tak akan muncul tokoh sentral di sini untuk istilah kata yang mengompori, menyemangati agar revolusi terjadi di negeri ini. Tokoh sentral di negeri ini mereka sudah adem ayem, tentrem, kemah, ripah, loh Cinawi di jabatannya masing-masing. Jadi saya bukan mengecilkan daripada kegiatan atau keinginan mahasiswa untuk berevolusi di negeri ini. Tapi sebagaimana yang saya ketahui, sebuah revolusi itu bukanlah suatu kegiatan yang seperti kita menjadi seorang nabi. Tapi revolusi itu membutuhkan pengorbanan yang sangat besar. Bukan hanya pengorbanan jiwa dan raga serta air mata saja, tetapi darah pun turut ditumpahkan, ekonomi pun turut ditumpahkan di sana. Berhasilnya belum tentu berhasil, tapi porak-porandanya bisa berhasil. Itu pun kalau ketujuh syarat revolusi ini ada yang memimpinnya. Kalau di Indonesia, kalau memang mau revolusi, minimalnya dari tokoh militer yang sedang aktif, berani dia keluar dari zona nyaman sebagai komandan di militer, kemudian mereka berpihak kepada mahasiswa, dan juga bukan hanya sendirian, tentu dengan pasukannya dia berani keluar daripada barisan itu untuk memimpin revolusi. Tapi kalau saya melihat belakangnya, itu tak akan mungkin terjadi, karena toh UU TNI ini untuk mensejahterakan para TNI tersebut. Jadi kalau saya boleh mensarankan di sini, kalau UU TNI ini juga direvisi, sebaiknya juga UU tentang Polri juga perlu direvisi, karena yang terjadi adalah kesenjangan. Jadi masyarakat harus paham juga bahwa saat ini adalah Polri ada di sejumlah kementerian, ada di mana-mana, sementara TNI tidak ada di mana-mana. Jadi kesenjangan kesejahteraan antara dua institusi ini saat ini memang dirasakan terjadi, tapi kesenjangan di masyarakat tidak begitu terasa, sehingga untuk memicu sebuah revolusi itu tidak mungkin terjadi. Contoh revolusi yang telah terjadi yaitu revolusi Prancis, dari industri, rajanya dipenggal kepalanya, kemudian menjadi demokratis ya. Kemudian revolusi di Rusia, ada revolusi kebudayaan terjadi juga di sana. Revolusi di Cina juga seperti itu. Revolusi di Indonesia tahun 1945. Kenapa? Kita merebut kemerdekaan dari penjajah. Dan sekarang bukan waktunya menurut saya untuk sebuah revolusi. Jadi kalau kita melihat bahwa anak-anak mahasiswa saat ini sedang berdemonstrasi, jangan menyentuh daripada demonstrasi yang terjadi pada tahun 98 kemarin. Karena saat ini yang berkuasa, yang menduduki posisi-posisi penting, yang menduduki posisi-posisi mewah, sejahtera, dulunya adalah pemimpin-pemimpin demonstrasi.
Dan saat ini mereka adem ayem berada di sana, tak akan mendukung gerakan Anda kan. Contoh Fadlizon, tokoh termasuk salah satu tokoh sentral mahasiswa ketika dia berdemonstrasi, meskipun dia tidak menjadi mahasiswa aktif lagi. Kemudian ada Fahri Hamzah, mereka juga adalah seorang reformis yang juga turun ke lapangan berdemonstrasi menguasai gedung DPR RI. Banyak tokoh-tokoh lainnya yang bergerak dalam reformasi kemarin saat ini telah menjabat di jabatan-jabatan penting di negeri ini. Dan mereka ketika para mahasiswa yang saat ini berdemonstrasi, toh mereka tak ada tanggapannya, mereka adem-adem ayem saja, tak mau bergeming untuk membantu Anda. Jadi yakinlah apa yang Anda perjuangkan itu insya Allah akan berhasil, tetapi berhasil dalam sebuah pemikiran bahwa kita harus menerima kondisi bahwa usaha pemerintah untuk memperbaiki negeri ini sedang berlanjut, dan jangan memaksakan diri untuk sebuah revolusi. Karena saya sebagai rakyat, saya sangat tidak senang ketika sebuah revolusi itu terjadi, karena bukan terjadi hanya di pusat saja, itu akan terjadi kepada seluruh Indonesia, kepada rakyat seluruh Indonesia sebagai dampak deterennya kepada sebuah revolusi tadi. Dan melihat dari syarat-syarat revolusi terjadinya, bisa bergulir revolusi ini, dari 7 syarat ini seperti yang di Indonesia tidak mendukung, sebagian besar tidak mendukung. Wallahu alam bisawab. Semoga ibadah puasa kita tahun ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Semoga negeri kita ke depannya semakin adem ayem, tentram, kemah, ripah, Allah Cinawi, dan tidak ada terjadi gesekan apalagi di antara pemerintah, aparatur keamanan dengan mahasiswa, apalagi dengan masyarakat, sehingga menimbulkan korban-korban jiwa. Semoga itu terhindarkan. Sekali lagi, melalui video ini saya mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat tetap mengutamakan demokrasi. Mereka, kita semua dipersilahkan untuk menyampaikan pendapat kita, aspirasi kita untuk negeri ini, tetapi jangan lakukan dengan cara otoritarianisme gaya baru. Bagaimanapun demonstrasi anak-anak itu di lapangan, tak saya acungin jempol bahwa Anda mempunyai keinginan yang besar, tetapi kekuatan demonstrasi mahasiswa saja tidak cukup. Karena apa? Telah dibatasi. Yang bukan mahasiswa tidak boleh ikut demonstrasi. Dan bagi aparat juga harus kembali dikoreksi bahwa yang boleh demonstrasi itu bukan hanya mahasiswa. Ketika mahasiswa hanya sebagai pemicu awal, kemudian rakyat mau gabung kepada mahasiswa untuk berdemonstrasi, bergabungan, saya kira itu bukan suatu hal yang haram. Dipersilakan mereka ikut berdemonstrasi. Jangan dikotak-kotakan, jangan dikecilkan makna daripada demokratisasi di negeri ini. Masyarakat ingin berdemonstrasi bersama mahasiswa, dipersilahkan. Jangan disisir satu-satu. Anda bukan mahasiswa, tidak boleh ikut. Anda anak SMA, tidak boleh ikut. Bukan seperti itu. Demokratisasi adalah ada yang ngajak demonstrasi dan mereka menyatukan idenya sama, boleh gabung semuanya. Sekali lagi, saran yang kedua, pemerintah jangan membatasi masyarakat yang ingin berdemonstrasi. Jangan dipilah-pilah bahwa memang mahasiswa yang sebagai pemicu yang mengajak masyarakat lain untuk berdemonstrasi itu hal yang sah-sah saja. Tapi jangan dipilah-pilah. Yang bukan mahasiswa ditangkapi, jangan seperti itu. Itu bukan merupakan wujud demokratisasi daripada pemerintah yang bagus. Semoga video yang singkat ini bisa memberikan manfaat dan bisa didengarkan oleh para siapapun yang menonton video ini. Dan jangan lupa pula untuk like, komenlah di sana, subscribe, dan juga share lah channel Tridani agar bisa menjadi tuntunan bagi kita. Indonesia tetap sejahtera. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.